one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Kelihatan banget pantainya masih sepi, terus nggak banyak sampah, cuman sampah-sampah kayu dari laut ya. Nah di sini juga teman-teman bisa lihat sunrise ini di balik pohon cemara sana. Ini bagus banget karena di pinggir-pinggir pantai ini ditanamin pohon cemara, jadi sunrise-nya ketutup. Was beginning of love. You look so hard, but you can't see enough. Just find it, take it, don't ever regret it. Make me your Ini di only pantai tapi bisa one. melihat Choose sunrise. it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be God. Feel like, feel like. Itu di tengah ada pulau. Nah, itu juga ada pulau, banyak kapal kelihatan di sana tuh banyak kapal. Terus di sana tuh juga ada pulau sebenarnya, tapi sudah menyatu sama daratan. Banyak kapal juga bersandar di sana. Aduh pagi-pagi sampai olahraga di tengah pandemi seperti ini tuh bagus banget. Kapan lagi menikmati sunrise ya di pagi hari tapi di pinggir pantai. Nanti kalau untuk sunsetnya juga bisa di sini juga. Ya, nanti sore saya coba. Katanya sih bagus banget. Ini sunrise masih jam 6 pagi. Mataharinya bulat banget. Saya ini masih jam 6 lewat 37 menit. Tapi di sini matahari panas banget. Itu matahari sunrise. Mataharinya di belakang saya tuh. Saya lihat sunrise itu panas banget. Ini pantai bisa sekaligus sunrise dan sunset. Tuh, enak banget ya. Kita olahraga ini lagi di pantai. Ini di sepanjang pinggir pantai atau pinggir lautnya ini bersih banget. Ini teman-teman bisa lihat nggak ada sampah sama sekali. Saya sudah jalan lumayan cukup jauh ya. Saya capek dari tadi lari. Ini cari tempatnya agak enak ya, agak sejuk ya, agak adem. Soalnya ini pinggir pantainya disinari matahari sunrise. Jadi panas. Kita cari tempat yang terlindungi yang juga matahari. Just find it, take it, don't ever regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let Ini pantainya masih terjaga ya, nggak terlalu banyak tahu itu pandangan pengunjungnya masyarakat sekitar sini.
sini juga dilarang mandi ya kalau ada pengunjung. Ini dilarang, sangat dilarang banget mandi karena sering kejadian pernah beberapa kali ya. Sini ada yang hanyut terbawa arus. Sudah menemukan tempat yang cukup teduh buat duduk sebentar istirahat. Nah, ini lagi di pinggir pantai. Aduh, pantai indah banget. Nah, saya mau jalan ke sana. Ini kalau di sini pantainya rata-rata ya. Di pinggirnya ini ditanamin pohon cemara. Ini juga pada tinggi-tinggi. Salah satu fungsi pohon cemara itu menghalangi atau menghambat air pasang atau air laut yang sudah rata. Jadi di sini untuk air laut sendiri supaya tidak sampai ke rumah warga. Soalnya ini di sana tuh ada banyak rumah warga. Ini ombak pantainya, teman-teman bisa lihat ombak pantainya juga cukup besar ya. Tuh. Biasanya kalau siang hari di sini ada kegiatan tangkap ikan seperti pukat. Kalau di sini pukat namanya ya. Sudah 1 jam lebih di sini, rencananya mau balik. Nah, ini ada kapal nelayan ya yang ada di sini. Kapalnya kecil banget ya, seperti muatnya cuma 2 atau 3 orang doang ya, sepertinya. You wanna know who's the beginning of love? You look so hard, but you can't say enough. Just find it and take it, don't ever regret it. Make me your only one. Sudah 1 jam lebih di sini, saya akan balik kembali. Rencananya nanti sore mau lihat sunset di sini, katanya udah banyak. Buat teman-teman tetap selfie di tengah pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya berada di sebuah masjid. Di sekitarnya sini itu nggak ada perumahan warga, jadi cuma ada perkebunan sedikit. Di sana ada padi. Jadi ini benar-benar nggak ada rumah ya. Kita lihat yuk. Masih kan, saya berada di sebuah masjid ya. Ada tepatnya di Desa Bandar Gadang, daerahnya Tikus Selatan, Kabupaten Agam. Kebetulan di sini di sekitar masjid atau masjid ini benar-benar tidak ada rumah warga ya. Ini awalnya kalau dengar cerita ya, awalnya ini masjid dibangun untuk masyarakat di sini yang biasanya
yang bertani gitu, karena di sini sekitar ini banyak ladang nih. Depan satu ada jagung, nah di belakang ini ada padi, terus ada kebun kelapa sawit di belakang juga. Terus benar-benar real ini di tengah sawah ada masjid. Masjidnya bagus banget. Nih kebetulan saat ini belum ada waktu sholat. Biasanya setiap waktu ada azan di sini, ada petugasnya. Nah, ini ada kebun semua. Jadi di masjid ini benar-benar real, nggak ada rumah. Ya jaraknya minimal rumah dari sini 100 meteran minimal ya. Nah depan masjidnya malah hutan, ada bukit. Namanya Masjid Nurul Huda, letaknya di daerah Tugu Selatan. Ini kebetulan sedang tertutup karena tidak ada jadwal sholat ya. Biasanya kalau siang katanya ini cukup rame sama warga sholat zuhur. Pada banyak yang istirahat di sini, ngobrol, nongkrong di situ. Ya, ini benar-benar real di tengah sawah. Teman-teman bisa jalan ke sini kalau dari letaknya di daerah Agam ya. Ini benar-benar real, masjidnya bagus banget. Tuh. Saya berada di depannya. Kebetulan di depannya banget, depan masjid ini saya lihat ini jalan raya. Terus di depannya juga ada jalan raya. Jadi jalan rayanya kecil, nggak besar ya. Ini teman-teman lihat nih, ini hutan. Di belakang masjidnya hutan. Ya, padi. Terus cuman ada kebun kelapa sawit. Nah di sampingnya ada padi. Terus ada padi. Nah ini ada sungai di depannya. Sungai itu namanya kalau di sini bahasa Minangnya Batayi ya. Ini ada yang kecil, tapi bersih, jernih. Gitu. Teman-teman bisa lihat. Nih, walaupun kecil begini, tapi airnya bersih, gak kotor ya. Nih, teman-teman bisa lihat. Terus saya ke bawah, lihat airnya, batang sungainya. Sungainya bersih, airnya. Ini dari atas ya, ada sungai. Ini juga cukup gini. Tuh, di sekitar sungainya itu hutan. Kalau menurut informasi ini udah lama ya, masjidnya udah lebih dari 30 tahunan. Kebetulan petugas masjidnya nggak ada, sedang nggak ada, emang kosong, memang bukan waktunya sholat. Jadi orang pada kerja di ladang, di kebun, di sawah, jadi nggak ada yang bisa ditanya ya. Jadi pengen nanya gitu sudah berapa tahun, tapi menurut informasi sih dari orang di sekitar sini itu katanya sudah 30 tahun lebih ya masjid ini. Jadi ini bagus banget masjidnya. Tuh. Ini Masjid Al-Huda, Nurul Huda, ada di Agam, Minangkabau ya daerahnya. Tuh. Biasanya untuk sholat para petani di sini, di sekitar sini itu sholatnya di sini, di pas jam-jam sholat, jam-jam azan. Ya. Ini masih di area masjid, kebetulan masjidnya pada kosong, nggak ada yang ditanya, nggak ada pengurusnya juga, kebetulan belum ada sholat. Pengennya sih numpang sholat asar ya di sini, kebetulan belum azan, belum ada waktunya sholat asar. Nah, jadi masyarakatnya masih pada kerja di kebun, di sawah, di ladang. Nah, belum ada yang kesini. Nah untuk itu saya harus pulang ya, saya pulang balik aja. Kebetulan nggak jauh dari sini ada buat bisa sholat asar. Karena saat ini pukul 15.28. Ya baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Ini assalamualaikum. Selamat saja tadi bisa sini. Mau ke Muara. Sebenarnya menyangari hewan. Dia sejenis seafood. Kalau di sini namanya mantutang. Ini saudara. Jet planes in the night sky with you,
getting high in the sunrise with you. Halo, ini namanya muara. Ini muara ya. Nyari kita. Ini dipotong seperti ini, bisa digulai, terus ininya dagingnya di dalamnya diisap. Nih, ini sama si ponakan, namanya siapa? Pabli. Ini lagi nyari. Ini muara yang ngeri ya, namanya muara putih. Sini juga banyak ya. Nah, udah ada di tengah muara. Sunset lagi, gila. Kebetulan muaranya kering, nggak dalam ya. Nah, kesananya itu tembus ke laut muaranya. Itu soalnya di depannya udah laut lepas. Kalau ke sana itu arahan dari sungai, kalau dari perbukitan di situ. Dari sungai langsung ke muara. Luka kinjak soalnya nggak pakai sandal ke dalam. Ini yang dicari ini. Yang dicari namanya kalau di sini lagi kalau siput. Ini kan. Ini lagi sama ada penangkapnya. Itu udah banyak sebelah pinggir muara ini. Kalau ke sana itu laut. Cahaya yang ikut nih, senang banget main air nih. Tadi udah basah-basah main air. Malah lari ke dalam. Ini dari sini kelihatan loh pulau yang ada di tengah laut tuh. Kedua, muaranya kering banget. Tuh, itu juga kelihatan pulaunya tuh penuh gede banget. Ini kalau jalan terus ke sana, ya, itu nyambung ke laut lepas. Ini ada yang cari. Jadi kalau saya nyampein
Mau balik. Enak banget kayaknya mandi ya di muara ya. Aduh. Ada yang kalau puanya udah basah. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya berada di rumah orang tua. Nah, di sini di sekitar rumah ini ada kebun kelapa sawit. Itu luas banget di belakang, di samping, di belakang, di depan itu penuh sama kebun kelapa sawit semua. Nah, hari ini saya akan ngajak teman-teman untuk berpetualang di kebun kelapa sawit. Nah, di sini kebun kelapa sawitnya itu minimal itu umur 10 tahun ke atas, jadi udah tinggi-tinggi banget. Nggak ada yang baru ya, belum ada yang sudah nggak ada yang baru. Nah, seperti apa perjalanan saya di petualang kali ini? Yuk ikuti saya terus. Ini teman-teman bisa lihat nih kebun kelapa sawit. Gila, ini tinggi banget nih. Ini umurnya sudah di atas 15 tahunan. Ini kelapa sawit semua. Ini rumah di sini ada ya, di tengah kebun kelapa sawit selalu ada rumah. Tapi rumahnya jarang-jarang. Biasanya dengan luas kelapa sawit setengah hektar ada rumah satu. Kebetulan di sini untuk kalau kebun kelapa sawitnya itu milik pribadi ya, tidak ada, bukan milik perusahaan seperti itu. Ini rata-rata salah satu mata pencarian orang di sini di daerah Agam ini. Kebetulan kebun kelapa sawit. Jadi selain bertani padi, nah itu juga kebun kelapa sawit, terus ladang seperti itu biasa. Di sini di kebun kelapa sawit ini banyak apa namanya nih, nyamuk. Untuk kebun kelapa sawit seperti ini biasanya harus dibersihkan ya. Kalau nggak dibersihkan, ini kebetulan bersih banget, orangnya rajin ini. Kalau nggak dibersihin bisa muncul banyak binatang seperti ular, kalajengking seperti ini. Kebetulan di sini dibersihkan, jadi untuk hewan-hewan melata seperti ular ini tidak ditemukan. Ini kalau yang di sini nih ada yang masih kecil, paling ini baru di bawah 5 tahunan ya. Ini. Kalau teman-teman yang di Pulau Jawa mungkin tidak melihat yang namanya, nggak tahu ya kelapa sawit. Yang tahu minyak gorengnya aja ya. Tapi sebenarnya kelapa sawit seperti ini masih kecil, baru berbuah. Buahnya seperti ini. Nah, ini belum matang ya, masih muda. Kalau udah yang diambil itu udah ada warnanya berbeda, itu warna merah kuning-kuning seperti itu. Nah, baru bisa diambil dipanen. Ini juga kelapa sawitnya masih baru berbuah ya. Paling umurnya 2 tahunan ke atas. Ini masih baru. Ada sarang burung. Betul, di atas tabel ada sarang burung, tapi masih udah kosong ya, nggak ada burung. Ini luas banget. Untuk pohon kelapa sawitnya enggak. Ini jaraknya dekat banget. Ini penuh kelapa sawit semua. Luas banget. Aduh, banyak nyamuk.
Ini juga sudah berbuah lumayan gede ya tandannya. Ini buahnya juga gede-gede. Ini isi dalamnya kayak kelapa ya. Ini ada sabutnya juga. Terus di dalam itu kayak ada tempurung. Nah, dalam tempurung itu juga ada isi putih biasanya. Betul ini kelapa sawit orang kalau diambil takut dimarahin. Ini untuk kelapa sawitnya cukup bersih ya, bersih, nggak banyak sampah di bawahnya. Dibersihkan seperti ini. Ini berada di satu tempat untuk kebun kelapa sawitnya yang banyak ular seperti ini ya. Ini nggak dibersihkan. Jadi kalau ada kebun kelapa sawit nggak dibersihkan, ada rimba, ada hutan, nah itu nggak dibersihkan, itu bisa bersarang ular besar malah. Bahkan untuk kelapa sawit sendiri juga nggak ada buah. Ini juga nggak ada buah, udah tinggi gitu, nggak ada buahnya. Ini juga nggak ada buah tuh, lihat, itu nggak dibersihkan, batangnya penuh sama apa namanya tumbuh-tumbuhan begini. Ini juga berada di salah satu kawasan kebun kelapa sawit. Ini sudah tinggi-tinggi banget nih, kayak pohon kelapa. Ini semuanya tinggi-tinggi banget kebun kelapa sawitnya di sini. Bisa dibilang udah puluhan tahun ya, atas 15 tahun ya, 20 tahun. Ini ada di sini. Luas banget ini. Ini ada di tengah-tengahnya ada rumah, tapi nggak ada penghuni. Rumah tinggal atau rumah kosong. Nih. Tuh, kelapa sawitnya tinggi-tinggi banget. Tuh. Udah sebagian besar udah nggak ada buahnya. Bisa lihat tuh batang kelapa sawitnya tinggi banget. Nah, ini udah nggak ada buah. Ini milik warga ya, bukan milik perusahaan. Jadi kayak milik perorangan gitu. Jadi kalau panen itu ada yang panen juga, tapi sayang banget ya nggak dibersihin. Tuh batang-batangnya penuh dengan apa namanya. Nah, ini depan ada jalan besar. Ini juga sama ya, ini udah apa nih, kelapa sawitnya udah tua semua. Tapi gitu ya, banyak hutan-hutannya. Hutan seperti itu banyak rimba-rimba hutan gitu, akan bersarang ular kalau nggak dibersih ya. Jadi ini kelapa sawitnya kayak nggak terawat gitu. Masih mindinya yang sebelumnya tadi lumayan bersih. Sudah cukup liputan di kebun kelapa sawit, udah muter-muter, udah lihat buahnya, terus udah cukup capek juga. Udah sore ya, udah jam 4 sore lebih, udah sejaman juga muter-muter. Saya akan mau balik pulang ya. Salam goodbye, terima kasih, assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan channel saya Baim Mandai. Nah, kali ini saya berada di salah satu kawasan hutan rimba yang ada di Agam. Yang mau melihat seperti apa hutannya. Kebetulan di belakang saya hutan rimba ini sudah ditanamin sawit semua, tapi saya akan jalan-jalan ke sana. Seperti apa? Yuk ikutin saya. Nah, di sini di hutan sini ada sawah luas. Di sini dilepaskan banyak ternak ya, ada kerbau, sapi. Ini kerbau sapi warga. Teman-teman bisa lihat, ini biasanya kawasan hutan, tapi di hutan sini ditanam yang namanya kelapa sawit nih. Kelapa sawitnya seperti kurang terawat ya, soalnya penuh ditumbuhi sama hutan-hutan rimba kelapa sawitnya. Ini di belakang saya tuh
ini kelapa sawitnya tuh kayak di tengah hutan, di hutan. Ini hutan-hutan begini, jadi di tengah kelapa sawit itu ada hutan-hutan kayak gitu. Nah, di kawasan hutan ini terdengar banyak suara burung ya. Suara burung. Apa ya suara burungnya? Hilang ya. Ini ditutup seperti hitam. Hutan ngeri, mau masuk ke dalam jalannya gile. Pengen cari jalan ya buat langsung ke sana, masuk ke dalam. Tapi takut ya, aku ada ular. Mau cari jalan dulu. Ini saya temukan jalan ya. Ini di sebelahnya ada bukit penuh dengan hutan. Yang sebelahnya ada kebun kelapa sawit. Ini jalannya bagus sih. Nih. Ya, tuh. Tapi kayaknya langsung ke ini ya. Ada rumah warga ya di atasnya. Nah, saya lagi apa namanya di bukitnya. Nah, teman-teman bisa lihat di bawahnya. Jurang men. Nah, bawah jurangnya ada kelapa sawit. Itu jalan ke atasnya. Teman di tengah hutannya ternyata udah ditanamin kelapa sawit semua. Nah, ini di depan saya lihat ada pohon besar ya. Pohon besar. Saya yakin tidak ada sesajen di sini. Ya. Aduh, capek juga. Nih, kalau nggak percaya kita lihat ke sana. Saya bilang pohon besar di tengah. Nah, nggak tahu ya nama pohonnya apa. Lihat. Di bawahnya banyak apa sih namanya, ada urat-uratnya nih, tapi tidak ada apa-apa ya di bawahnya, tidak ada sesajen. Tuh cukup gede sih. Nah, sudahlah, kita pergi, takutnya ada ular. Teman-teman, ini kawasannya luas banget. Saya udah jalan jauh banget dari tadi. Tuh, tapi di apa sih namanya, dipenuhi kelapa sawit semua. Aduh, kelapa sawitnya ngeri ya. Kelapa sawitnya nggak dibersihkan. Nih, kalau untuk kelapa sawit yang seperti ini nih, yang banyak bersarang ular karena nggak dibersihkan. Aduh. Ngeri ya kelapa sawitnya. Ini lebih ngeri daripada kemarin yang saya kunjungi kelapa sawitnya. Ini tempatnya beda lagi. Kalau 20 tahun yang lalu ya, ini merupakan kawasan hutan semua. Tapi sekarang ditanamin kelapa sawit ya. Karena saya sendiri tidak pulang kampungnya udah cukup lama juga. Udah lebih ya 15 tahun ya nggak pulang kampung, nggak kesini. Lebih kurang. Jadi ini kawasannya ditanamin kelapa sawit semua. Ini berarti kelapa sawitnya ini berumur 50
ya sekitaran di atas 15 tahunan, 10 sampai 15 tahunan ya, umur kelapa sawitnya bisa dibilang, atau bahkan bisa lebih karena ini udah cukup tinggi. Aduh, tuh ini nggak ada rumah sama sekali ya di tengahnya. Ini penuh apa sih namanya, kebun kelapa sawit semua. Ini luas banget. Ini olahraga dulu sore, sorenya olahraganya masuk hutan, masuk kelapa sawit. Aduh, udah basah keringatannya ya. Setelah lama jalan juga, bisa dibilang udah lebih dari setengah jam jalan, ternyata menemukan yang namanya kebun warga nih. Yang di sana ada itu kebun jagung ya, luas banget. Tuh, luas banget. Itu luas banget jagungnya. Tapi nggak ada orangnya. Takutnya kalau kita ke sana tadi dituduh nyuri. Kita jalan dulu aja. Musuh terbesar ya kalau di kebun kelapa sawit ini, kalau nggak ular yaitu babi hutan ya. Babi hutan juga banyak biasanya kalau di kebun kelapa sawit yang ada hutan-hutan seperti ini. Biasanya kalau babi hutan juga makan buah kelapa sawit kan yang jatuh-jatuh itu, yang biasanya buah kelapa sawit yang jatuh, yang matang itu kadang-kadang yang telat ambil itu kadang-kadang bisa jatuh kan. Nah itu yang dimakan babi. Nah ini saya juga nemukan di sini ini ada padi warga. Ternyata juga lumayan berjalan dari tadi menyusuri hutan dan kelapa sawit, ternyata menemukan yang namanya padi. Nah ini nih, ada sawah ternyata nih, di belakang saya nih ada sawah ya, sawah. Aduh, capek selama bentar, capek banget. Ini di tengah-tengah ini sebenarnya ada hutan ya, tapi di tengah-tengahnya ada kelapa sawit. Tuh, hutan. Ngeri ya orang-orang di sini. Harusnya kan dibersihkan dulu. Ada burung terbang, dibersihkan dulu gitu loh, baru ditanamin kelapa sawit. Kalau di sini mah digali dulu lubang di tengah hutan baru ditanamin kelapa sawit ya. Ini ngeri juga ya. Itu hutan rimba, nggak tahu ya bisa masuk apa enggak ya. Ini sawahnya rawa ternyata. Kalau masuk kaki ini langsung jeblos. Tuh, nggak ngerti masuknya gimana ya ini. Tuh. Sepertinya nggak ada jalan. Masuk hutan, jalan hutan, masuk hutan. Tuh, domba semua. Nyari dulu nih. Teman-teman ini tahu nggak buah apa? Ini biasanya enak nih yang matang begini nih. Yang gini-gini. Ini enak dimakan biasanya. Kalau begini. Manis. Rasanya kayak berkisah gitu. Aduh.
ngeri. Ternyata ini habis di apa ini, tapi ini nggak ada jalan ke sananya. Tahu mau cari jalan kemana ya. Teman-teman ini lagi mau nyari jalan masuk ke hutan rimba sana. Aduh, gila. Nggak tahu jalannya di mana ya. Aduh, nyangkut. Ternyata nggak ada jalan. Harus hati ya, takut ada ular matok. Ini udah keluar dari hutan pertama tadi yang terlewati, itu yang di sana. Karena ini udah nyampe di sawit. Nah yang kedua masih ada hutan rimba lagi. Nih, yang depan ini ada hutan. Tuh. Harus dilewati enggak ya? Tapi takut. Ya. Kita jalan-jalan aja dulu sebentar. Sebenarnya lagi sebenarnya capek nih. Aduh. Ini hutannya yang menghadang jalan. Soalnya ini di bawah kebun kelapa sawit ini banyak daunnya ya. Daunnya nggak dibersihkan. Ya jadi numpuk. Tuh teman-teman bisa lihat tuh, yang kering-kering gitu. Nah biasanya di bawah daun-daun kering yang numpuk itu biasanya ada ular ya. Itu kalau diinjak takutnya ada yang keluar matok ya. Aduh, ini cari jalan yang aman aja ngelewatin hutan rimba sana. Ini sengaja bawa kayu ya, buat senjata juga. Takutnya ada ketemu. Amit-amit jangan sampai. Baik ya. Gak berani masuk hutannya ya, rimbanya ngeri. Saya nggak ada jalan. Biasanya kadang ada jalan tuh, nah yang masuk. Ini tarimbanya nggak ada jalan, nggak berani bikin jalan, nggak bawa senjata juga. Itu jalan pinggirnya aja, bahaya. Ini buah-buah kelapa sawit yang matang. Jangan diambil ya, yang jatuh nih kayak gini nih. Nah ini yang dimakan, biasanya ini yang dimakan babi nih. Yang dimakan ininya doang tuh, kepalanya isi kuning-kuningnya ini nih. Tuh nih biasanya dimakan beginian tuh kan, udah nggak utuh kan. Nah ini juga banyak yang jatuh. Ini pohon ini yang jatuh biasanya. Biasanya nih sore-sore biasanya nih jam-jam. Kira-kira jam 5 jam 6 itu udah mulai ya
tukul keluar babi hutannya cari makan. Tuh ada hutan sini ya, mungkin besar-besarnya di sini nih babi-babinya. Ini sudah sore, sudah menunjukkan jam 5 ya, mau balik mau pulang, udah capek ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua ya. Kali ini ketemu lagi dengan saya yang di channel Bayu Pantai. Nah, posisi saya saat ini tuh berada di salah satu pantai ya, yang ada di Agam. Ini rencananya mau lihat sunset ya, katanya ini sunsetnya bagus banget. Seperti apa proses sunset yang ada di sini ya, kita lihat. Ayo. Oke, selamat sore. Saat ini menunjukkan pukul 16.26 menit. Nah, kebetulan ini mataharinya masih tinggi ya, masih lumayan tinggi dari laut. Ini lihat terlihat jelas ya, bulat. Nah, kebetulan mau menikmati sunset di sini di pantai. Nah, di situ juga terlihat ada pulau. Itu ada pulau. Ini sambil menikmati yang namanya ada air lautnya. Suara di bulan ombak ya, pengen main air laut. Ini seru ya, nah, sepertinya ini bentuk pinggir pantai ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini pinggir pantainya ini tidak ada sampah sama sekali ya, itu bersih banget. Ini untuk apa, bibir pantai sendiri ini cukup jauh juga sampai ke sana. Ke sana tuh juga masih ada pantai, sampai juga ke sana. Ini lautnya kalau sore-sore seperti ini. Enak banget. Tuh mataharinya masih di atas. Ini malah ini sudah 4:30 sore. Mataharinya masih tinggi. Ini teman-teman bisa lihat, ini pohon cemaranya tinggi-tinggi banget ya. Tuh, tinggi banget. Ternyata itu ada juga hutan ya. Tuh ada hutan. Apa sih? Lumayan ini juga tebal juga tuh hutannya. Itu ada hutan rimba. Pengen masuk ya, lihat hutan rimba ini sambil menunggu sunset. Benar hutan ini. Itu ada ada jalan. Emang hutan. Don't know what I'm doing. I don't know what I'm doing, but girl, get in position. Girl, get in position. Get in position if you're ready for love. Whoa, whoa, whoa. If you're ready for love. Malahan di pinggir pantai, itu pantai nih, laut. Tapi ada hutannya. Saya nggak ya masuk hutannya, nggak terlalu rimba banget.
Ada binatang. Hutannya luas juga. Aduh, ngapain kita masuk hutan ya? Kita kan mau lihat sunset. Udah, kita balik. Nah, ini lagi di pinggir laut ya. Saat ini gagal lihat sunset karena mataharinya, ya teman-teman bisa lihat mataharinya ketutup sama awan ya, jadi nggak kelihatan, tutup. Biasanya itu mataharinya bulat, kelihatan bulat sampai turun ke bawah, sampai ketutup nanti laut ya, laut. Ya mau gimana lagi, hari ini gagal lihat sunset, mungkin besok-besok ya kita lihat sunset lagi. Selamat sore, ternyata matahari saat ini kurang bersahabat ya. Nah, sunset ditutup sama apa nih, awan ini, awan hitam. Aduh, jadi nggak kelihatan, jadi ketutup begini nih. Gimana nih? Udah penuh sama awan hitam, awan apa, abu-abu gitu. Biasanya itu bulat ke bawah mataharinya. Nggak tahu nih hari ini awannya kurang bersahabat. Ya udah, kita balik saja, pulang. Hari ini gagal lihat sunset. Ini sudah menunjukkan pukul 5 sore. Ini udah sore ya, udah benar itu jam 5 lewat. Sebenarnya jam-jam ini lihat sunset begitu bagus-bagusnya, karena keadaannya matahari ditutup awan, jadi sunsetnya tidak bisa dilihat. Hanya bisa menikmatinya ombak pantai ya. Nah, untuk itu saya memutuskan untuk pulang. Mungkinan besok atau besoknya mau kesini lagi mau melihat yang namanya sunset ya. Sebenarnya penasaran banget untuk sunset seperti apa di sini, tapi memang langitnya bisa dilihat ya, itu penuh sama awan. Biasanya ini biru ya, langitnya cerah gitu. Nah, saat ini kayaknya seperti kayak mendung gitu ya. Pantainya, mataharinya nggak kelihatan. Terima kasih sudah ngikutin saya kali ini. Saya mau pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, salam sejahtera buat kita semua. Nah, kali ini ketemu lagi dengan channel saya. Nah, hari ini saya berada di tanah orang tua. Kebetulan ini ada di cukup luas ya, ada di daerah pasir juga. Di depan ada laut, sedangkan di sebelah kanan saya yang ini nih ada muara ya. Ini luas banget, lumayan luas. Ini saya liatin untuk videonya berapa luas. Ini cukup luas ya, ada sekitaran setengah hektar lebih ya. Seperti apa, coba dilihat ya.
langsung laut sama muara, mulutnya itu pertemuan antara laut dan muara itu di situ. Makanya banyak banget sampah-sampah. Dan ini juga udah mulai ada sampah-sampah kalau yang di sini ya. Sudah ada mulai sampah-sampah orang gitu, kayak minuman nih, minuman botol, minuman mineral. Ini pinggir pantai ini. Itu biasanya dibawa sama laut. Kemungkinan besar nih ada orang-orang yang di kapal itu bisa buang bekas minuman, makanya sampai ke dampar sini. Soalnya kalau di sini kan pengunjungnya jarang ya, jadi sampah-sampahnya itu kita bisa lihat mana yang baru mana yang lama. Ini kayak gini aja sampahnya nih. Ini bapak-bapak ini nggak tahu ya nyari apa ya, pengen nanya, tapi dia berdiri di pinggir pantai gitu, laut, habis itu kakinya digosok-gosok gitu, habis itu diambil, nggak tahu ya nyari apa ya. Coba deh, pengen nanya. Mau nanya, Pak, mau nanya Pak, cari apa Pak? Hah? Wimi, kayak gimana Pak? Boleh lihat ya Pak ya? Ini Rimi namanya Pak. Cara carinya gimana Pak? Keramai ya. Biasanya dibikin apa Pak? Rimi itu. Direbus lama. Direbus coba di sop itu ya Pak ya? Aco cari sih kok Pak. Aco. Banyak Pak. Kasih ya Pak. Tuh orang cari lo tuh. Ternyata cari apa namanya itu kayak katanya remis ini kayak ya, tadi ya saya lihat ini yang udah mati. Biasanya tuh direbus atau dibikin sop, katanya enak. Dia sejenis apa tuh, kerang ya, kerang sini di pinggir laut sini. Itu bapaknya lumayan banyak sih dapatnya katanya. Ternyata tuh ya orang yang duduk-duduk di sana juga tadi itu juga sama ya, nyari rebus juga. Sebenarnya lokasinya tanah orang tua ini bagus ya, karena langsung bisa ngelihat sunset sebelah sana. Terus lihat pemandangan bagus, ada laut, pasir putih. Tapi kalau kita mikir kayak ada bencana itu juga takut gitu, ngeri. Tapi jadinya tanah ini cuman paling hanya ditanamin pohon cemara aja sama kelapa. Itu juga nggak banyak ya pohon cemara. Karena di sini tanahnya kan ditinggal, jadi kayak habis dirusak orang gitu. Kayak kelapanya aja sendiri, daunnya diambil orang, buahnya diambil orang. Jadi karena jarang ke sini ya, jadi kayak diambil orang seperti itu. Pohon cemaranya juga banyak yang mati gitu, atau diambil orang kayunya gitu. Jadi agak apa sih namanya, juga ada pertimbangan yang susah gitu, yang susah buat dilakukan. Kalau kesini tiap hari juga nggak sempat, karena keluarga atau saudara-saudara juga kerja. Kalau bikin rumah di sini
nggak ada rumah yang berdekatan, cuman satu aja. Di sini juga kayak kebutuhan gitu kan kurang juga, kayak kebutuhan air bersih, karena di sini laut ya, kemungkinan besar kalau bikin gali gitu ke tanah kemungkinan besar airnya asin, karena menurut informasi rumah-rumah warga yang di sini kebanyakan asin gitu. Sedangkan untuk air pumpnya sendiri belum masuk. Terus yang kedua, listrik juga belum masuk di sekitar sini. Jadi untuk bangun rumah juga masih mikir gitu ya. Jadi tanahnya itu kayak ditinggal begitu aja. Kadang saya sekali aja mau di sini. Cukup sekian ya liputan untuk informasi tanah ya, orang tua yang ada di sini dekat laut dan muara. Terima kasih.